Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardina Lukitasari, CGP Angkatan 7 dari SDN 3 Terpencil Gobalo, Kabupaten Parigi Motong akan menyajikan hasil aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Berikut tahapannya. Tahapan pertama adalah praobservasi yang akan dilakukan untuk mengetahui tujuan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Lukitasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melakukan supervisi kepada rekan guru saya dari SDN 3 Terpencil Gobalo. Selamat pagi, Bu Mian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oke. Baik, Ibu, sebelum kita mulai, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mian, guru kelas 5 dari SDN 3 Terpencil Gobalo. Baik. Ibu, sebelum saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi di dalam ruang kelas Ibu, terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan praobservasi, ya Bu ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, mohon Ibu jawab berdasarkan apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk pembelajaran hari ini, Bu, materi apakah yang akan Ibu ajarkan kepada anak-anak? Materinya adalah materi pelajaran matematika, kemudian tentang sifat-sifat bangun ruang. Oke, jadi sifat-sifat bangun ruang ya Bu ya. Untuk tujuan pembelajarannya Ibu? Ya, tujuannya adalah menyebutkan contoh-contoh benda bentuk bangun ruang yang di lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Oke, jadi anak-anak diminta untuk menyebutkan ya Bu ya, Ya. menyebutkan contoh-contoh bangun ruangnya. Baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu, area pengembangan diri manakah yang hendak Ibu ingin capai dan akan bisa saya amati dalam pembelajaran hari ini? Area pengembangannya yang saya capai itu penggunaan komunikasi positif, kemudian penerapan disiplin, pemberian motivasi di dalam kelas, dan memfasilitasi kepada siswa agar belajar nyaman di dalam kelas tersebut. Ya. Jadi tentang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman, Ya, begitu, Bu? dan kelas. Baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran matematika hari ini, metode apa yang akan Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan itu tanya jawab, kemudian menggambar bangun-bangun ruang di papan karena alat peraga masih kurang di sekolah ini, kemudian membentuk kelompok. Jadi berdiskusi begitu Bu ya? Ya. Baik. Apa alasan Ibu memilih metode belajar berkelompok seperti itu? Alasan itu adalah dalam kelas itu saya melihat kalau belajar kelompok itu mereka antusias karena mempunyai semangat dibanding belajar berindividu. Gitu ya. Selanjutnya, untuk persiapan Bu, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang sudah Ibu siapkan? Alat-alatnya yang saya siapkan hanya gambar-gambar bangun ruang saja. Gitu ya, jadi sudah disiapkan di kelas Ibu. Baik. Bisa Ibu ceritakan secara singkat tahapan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan hari ini? Tahapannya itu yang pertama itu menanyakan bentuk bangun ruang di sekitar kita. Kemudian yang kedua mengembangkan bentuk bangun ruang di papan tulis saja. Kemudian yang ketiga mengelompokkan siswa dan menggambar bangun ruang tersebut di papan tulis. Kemudian dan yang keempat siswa itu mempresentasikan hasil mereka itu di depan kelas. Oke, ya. Jadi untuk sekali. Selain tadi Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan di kelas. Nah, untuk persiapan diri Ibu sendiri, jadi persiapan tertulis apa yang sudah Ibu siapkan? Persiapan yang saya siapkan seperti ini ya Bu. Ya,
berdasarkan pengalaman Ibu, materi apa yang oleh siswa itu menurut Ibu dianggap mereka sulit gitu? Apakah ada Bu materi yang mereka anggap sulit di kelas? Ada ya Bu, materi yang berhubungan dengan berhitung. Dalam materi bangun ruang itu mencari luas, keliling dengan volume. Jadi untuk mengasah kemampuan hitungnya itu masih ada kesulitan ya anak-anak dalam berhitung. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, dari rencana pembelajaran hari ini, kompetensi apa yang Ibu ingin siswa miliki setelah mengikuti pembelajaran bangun ruang yang akan Ibu lakukan? Ya, kompetensi siswa yang saya inginkan itu, saya ingin tumbuhkan itu kemampuan menggambarnya dan mengidentifikasikan ciri-ciri suatu benda. Oke, Baik ya Bu. Oke. Bagus sekali Ibu, terima kasih ya atas kesempatan saya mewawancara Ibu sebelum kita mulai observasi. Saya kira cukup. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Tahapan yang kedua adalah observasi yang dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum kita belajar, berdoa dulu dipimpin ketua kelas, Rizky. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu guru absen dulu ya. Ya, Muhammad Rizky, Hadir. Muhammad Rifai, Hadir. Nur Aina, Hadir. ya, hadir semua ya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Ya. Sekarang sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Jadi sekarang kita belajar matematika. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Tentang bangun ruang. Kemudian tujuan pembelajarannya itu menyebutkan contoh-contoh
pelajari ini hari itu seperti apa ini? Kubus, kemudian balok, kemudian kita segi 4 bola, tabung, kemudian begitu. Nah, semua bangun-bangun ruang ini itu bisa kita contohkan dalam benda ya, benda yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sudah paham anak-anak? Bangun ruangnya? Sudah? Nah, kemudian di rumah jangan lupa belajar. Ya, tidak bosan-bosan ibu guru sampaikan, jangan lupa belajar. Nah, sekarang sampai di sini dulu belajaran kita ini hari. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk keluar. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan yang terakhir adalah pasca observasi. Pada tahapan ini dilakukan refleksi dan evaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pembicaraan ini. Ya, setelah kita kemarin melakukan serangkaian kegiatan, ada pra-observasi, kemudian ada observasi. Saya mau observasi Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan pasca observasi ya. Jadi di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau kita akan melakukan pembicaraan santai saja, Bu, untuk menganalisis bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, ya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ini. Jadi kira-kira nih tujuan apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Ibu ingin dapat apa dari pembicaraan kita hari ini? Ya, tujuan saya itu ingin mengukur sejauh mana cara mengajar saya dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak. Oke ya Bu ya. Jadi Ibu ingin melihat sejauh mana Ibu pembelajaran di kelas itu jadi lebih efektif atau sejauh mana keefektifan pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Oke. Semoga tujuannya nanti bisa tercapai. Kita mulai saja. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan praktik mengajar kemarin, Bu? Perasaan saya itu lega dan merasa senang juga karena sudah melakukan pembelajaran. Pembelajarannya itu dengan lancar, tetapi masih ada perasaan yang kurang puas karena menurut saya itu persiapan saya itu kurang maksimal, sehingga masih ada yang beberapa yang langkah-langkahnya itu yang belum tercapai. Jadi ada beberapa yang sudah Ibu anggap maksimal ya Bu ya, dan ada beberapa yang juga kurang maksimal. Nah, mulai dari yang kurang maksimal dulu Bu, dari bagian manakah dari pembelajaran kemarin itu yang Ibu anggap kurang maksimal? Pada saat menunjukkan bentuk-bentuk bangun ruang, lebih baik itu jika disertai dengan poster atau model bangun ruang yang bisa diamati oleh siswa secara langsung. Kalau kemarin itu waktunya itu Bu tersita dengan mencari contoh-contoh dan menggambar bangun-bangun ruang. Oke. Jadi waktu yang sudah Ibu rencanakan itu jadi kurang efektif ya, karena anak-anak lama mencari contoh yang mau digambar itu seperti apa, seperti itu Bu? Iya. Nah, sekarang yang Ibu anggap sudah bagus nih yang bisa kita pertahankan dari pembelajaran kemarin itu apa? Kalau yang baik itu tentang kerjasamanya ya Bu, kerjasamanya antar kelompok siswa itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak sudah mampu berkomunikasi secara positif dengan rekannya. Kemudian anak-anak itu juga sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran secara langsung. Jadi ketika berkelompok itu anak-anak jadi semangat belajar ya. Oke. Nah, sejauh mana menurut Ibu pembelajaran kemarin itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Ketercapaiannya seperti apa? Ketercapaiannya
Bu, menurut saya itu cuma menurut 75% menurut saya, karena saya rasa sudah memenuhi harapan saya. Ada ya. Jadi memang dari skala presentasi Ibu baguslah, 75% itu sudah cukup bagus. Tinggal ada beberapa saja yang menurut Ibu harus dibenahi ya. Oke. Nah, sekarang nih kalau Ibu tadi mengukur pembelajaran kemarin itu 75%. Nah, idealnya atau 100%-nya itu yang Ibu harapkan dalam sebuah pembelajaran di kelas itu seperti apa? Respon siswanya seperti apa? Anak-anak itu harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian banyak siswa yang bertanya pada saat pembelajaran, kemudian berkelompok dengan baik dan dapat menyajikan hasil karyanya itu di depan kelas. Jadi anak-anak bersemangat, begitu ya Bu ya. Yang pertama, kemudian aktif dan bisa menyajikan hasil karyanya dengan baik. Nah, dari hasil analisis yang sudah Ibu lakukan tadi terhadap pembelajaran kemarin, ada hal-hal yang tadinya belum maksimal kan Bu, jadi ada yang harus dibenahi. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira apa nih yang bisa Ibu benahi? Mungkin dari diri saya sendiri dulu ya Bu. Terlebih dahulu saya akan mencoba untuk melakukan persiapan dengan lebih baik lagi, mencari sumber belajar dari video-video YouTube misalnya, mencari saran dari teman-teman yang sudah berpengalaman, kemudian mempelajari beberapa ice breaking untuk membangun kembali semangat siswa ketika mereka jenuh. Gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kalau menurut Ibu bagus sekali Bu, saya rasa. Nah, kalau Ibu sudah menyebutkan tadi saya harus melakukan A, B, dan C. Sekarang rencana tindak lanjutnya, bagaimana Ibu bisa mewujudkan hal-hal yang harus Ibu perbaiki tadi. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu rencanakan apa? Yang saya rencanakan itu, yang pertama belajar dengan lebih konsisten tentang pembelajaran yang lebih menarik dan bisa membuat anak-anak itu nyaman dalam belajar di dalam kelas. Kemudian aktif kembali dalam KKG, karena sekarang ini ya Bu, KKG-nya itu di layarnya kami itu belum aktif ya Bu ya. Oh iya, pasif jadi vakum ya. Iya, ya. Kemudian yang ketiga itu belajar dan bertukar pendapat dengan rekan guru di sekolah. Kemudian merancang media pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif dan menyenangkan. Kemudian mempelajari beberapa ice breaking dan lagu yang bisa disisipkan pada saat mengajar. Oh, bagus sekali Bu rencananya. Jadi rencana-rencana ini nih harus bisa Ibu lakukan secara konsisten ya Bu ya. Jadi dipegang memang harus dilaksanakan secara rutin supaya semuanya bisa tercapai. Nah, kira-kira menurut Ibu, mulai kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tindak lanjut ini Bu? Mungkin secepatnya ya Bu, karena untuk tahun ini sudah mendekati ujian, jadi mungkin kalau secara menurut saya insya Allah itu untuk tahun depan atau ajaran baru ya Bu ya, karena sekarang masih sibuk-sibuknya menulis rapot ya Bu ya. Iya. Jadi bisa dimulai rencana pembenahan dirinya dekat-dekat waktu ini dan selanjutnya bisa dilaksanakan tahun depan. Oke. Dari pendukung nih Bu, faktor pendukungnya siapa saja yang Ibu inginkan atau Ibu mau libatkan dalam rencana Ibu ini? Tentu saja kepala sekolah yang pertama Bu, kemudian rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru di sekolah, kemudian dengan rekan yang ada di KKG dan melibatkan juga kepada siswa. Ya.
bagus sekali. Jadi siswanya dilibatkan supaya pembelajarannya kan lebih berpusat pada siswa, Bu. Ya, bagus, Bu. Nah, saya kira pembicaraan kita hari ini itu sudah saya rasa cukup. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada hal yang mengganjal yang ingin Ibu bicarakan atau ingin Ibu tanyakan kepada saya mungkin? Nah, untuk sekarang ini belum ya Bu. Tapi kalau memang insya Allah kedepannya saya merasa sulit, saya akan bisa menanyakan kepada Ibu. Semoga saya bisa bantu, Bu. Tapi kan kita sama-sama belajar ya. Jadi misalkan saya pun ada yang kurang, nanti insya Allah saya akan bantu menanyakan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman lagi. Baik Ibu, dari pembicaraan kita ini kira-kira apakah tujuan awal kita melakukan obrolan ini sudah tercapai? Tadi kan tujuannya Ibu ingin melihat apakah apa yang kurang dari pembelajaran Ibu, kan seperti itu. Apakah sekarang menurut Ibu pembicaraan kita ini sudah bisa, dari pembicaraan kita ini Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan, atau Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, sudah Bu, sudah mendapatkan solusi karena setelah berbicara dengan Ibu, saya akan merasa lebih mengetahui apa-apa saja yang saya persiapkan yang untuk harus dilakukan ya. untuk berikutnya, untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Jadi dari pembelajaran yang kemarin saya amati, saya juga akan memberikan sedikit umpan balik bagi Ibu. Saya rasa anak-anak sudah cukup antusias, tapi memang persiapan itu penting ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya semakin kita siap, semakin kita akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Kalau melibatkan semua indera, misalkan praktek dan sebagainya, itu lebih bagus. Tapi kemarin saya lihat anak-anak sudah antusias, berdiskusinya juga sudah bagus. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga pembicaraan kita ini membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Demikian hasil praktik supervisi dan coaching yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.